Sudah mulai terekam, Pak? Mungkin bisa Ya, dimulai. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membacakan doa. Silahkan anak Bapak Ainun untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman kamila wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sebelum ini Bapak akan memeriksa kehadiran anak-anak sekalian. Bapak akan absen satu persatu ya. Ya, Pak. Ya, Baik, anak Pak. Bapak Lulu ada? Hadir, Pak. Ainun? Hadir, Pak. Dian Mahpuri? Hadir, Pak. Hermi? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Sebelum ini tolong rapikan baju-baju kalian. Kalau ada sampah-sampah tolong dibersihkan. Karena kebersihan ini adalah merupakan daripada iman, sebagian daripada iman kita. Sehingga pembelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan akan masuk ke dalam hati kalian. Amin. Karena pembelajaran ini adalah mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di dalam beriman kepada malaikat Allah, sebelum kita memasuki pelajaran, mungkin anak-anak masih ingat pelajaran yang terdahulu, masalah keberadaan malaikat-malaikat Allah. Siapa yang masih ingat? Silakan. Irni, Saya, apa Pak. masih ingat? Keberadaannya gaib, Pak, tidak terlihat oleh kasat mata. Iya, betul. Malaikat ini sifatnya orangnya adalah gaib. Karena malaikat ini adalah diciptakan daripada nur atau cahaya yang dalam artian segala kegiatannya itu hanyalah ibadah kepada Allah saja, selalu taat kepada Allah. Ya, baiklah, kita akan memasuki materi pembelajaran. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini tujuannya pada kali ini kita akan mudah-mudahan para anak Bapak sekalian dengan metode pembelajaran make a mess, anak-anak dapat menyebutkan dan menjelaskan nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya masing-masing. Manfaatnya kita mengetahui malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada 10 ini dan tugas-tugasnya sangatlah baik kita ketahui karena ini merupakan salah satu daripada rukun iman yang kedua. Jadi anggaplah ini adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman dan Islam. Kemudian kita masuk kepada materi pembelajaran. Malaikat-malaikat Allah ini jumlahnya amatlah banyak, tidak dapat kita hitung. Akan tetapi yang wajib kita ketahui hanya 10 ini saja. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan membagi rezeki. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup trompet sebagai tanda hari kiamat. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa sekalian makhluk. 5 dan 6, malaikat Munkar dan malaikat Nakir bertugas menanya mayat di dalam kubur.
Yang ketujuh, malaikat raqib bertugas mencatat amal baik. 8, malaikat atid bertugas mencatat amal jahat. 9, malaikat malik menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, sebelum kita melakukan diskusi pada pembelajaran kali ini, Bapak akan mengetengahkan bagaimana aturan diskusi dengan berdasarkan langkah-langkah make a mess. Pada langkah ini, Bapak akan membagikan masing-masing kelompok, nantinya akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan memegang nama-nama malaikat. Dan kelompok kedua akan memegang tugas-tugas malaikat. Nantinya anak-anak Bapak sekalian di antara 2 kelompok ini silahkan cari pasangan kartunya masing-masing. Akan tetapi sebelum kita melakukan diskusi kelompok, kita akan melihat tayangan video mengenai malaikat dan tugas-tugasnya berikut ini. Pre-memori. Setelah anak-anak melihat tayangan video malaikat dan tugas-tugasnya tadi, apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang paham? Ya, silahkan. Ya, anak Bapak Mister, ada yang ditanyakan? Saya tanya, Pak. Saya mau Apa, Pak? tanya, Bapak. Ya, silahkan. Kalau malaikat Ridwan itu apa Pak tugasnya, Pak? Menjaga pintu surga, anak Bapak. Oh, baru tahu saya sekarang. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah saya udah tahu sekarang. Ya, nanti kalau punya anak, namai saja Ridwan ya. Iya. Agar menjadi Nanti Bapak. Iya. Kalau saya udah besar, Bapak ini kan masih kecil. Iya. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Saya tanya, Pak. Saya Ya, dulu silakan. lah, Pak. Saya dulu lah. Ya, Kamu silakan. kan udah. Belum saya, Pak. Oh, belum. Ya, silakan Pak. Lulu silakan. Ah, gitu. Saya kan. Pak, tanya, Pak. Tadi teman saya Mapuri mau tanya ini, jadi saya yang mewakili nih. Gitu. Tiap hari kan banyak yang meninggal itu, Pak. Setiap detik ada yang meninggal itu. Malaikat yang mencabut apa nggak repot itu, Pak? Gimana caranya itu? Di Amerika ada meninggal, di Afrika ada. Gimana itu ya, Pak? Menurut di dalam menurut ya Bapak jawab ya. Menurut Pak. dalam kitab-kitab para ulama, di dalam kitab-kitab para ulama, malaikat Israel ini mempunyai banyak anak buah. Jadi malaikat Israel ini mengepalai malaikat pencabut nyawa. Jadi nggak ada ribut-ributnya. Bagaimana? Oh, jadi malaikat pencabut nyawa ini pemimpin departemen kematian ya, Pak? Jadi anak. Iya, pemimpinnya dalam artian, Pak. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Lulu. Ya, silakan, Mahpure. Ini, Pak. Iya, Pak. Harusnya saya dulu tadi, Pak, yang Ya, tanya. nggak apa-apa, mengalah untuk kebaikan. Ini, Pak, apa namanya? Yang malaikat yang mencatat amal baik, amal jahat itu, Pak. Iya. Berarti kalau kita kemana-mana, malaikat itu ikut kita terus ya, Pak ya? Mengawasi dalam artian mengawasi. Iya, di dalam sekarang ini waktu sekarang ini kita pun bisa dalam artian kita selalu diawasi oleh Google Maps contohnya, bisa kan kita mengawasi anak kita berjalan kemana, apalagi ini malaikat yang Allah yang Maha Kuasa yang menciptakannya. Pak nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, malaikat Israfil itu kan tugasnya ketika kiamat sudah dekat, hampir kiamat. Nah, sekarang ini malaikat Israfil di mana, Pak? Diamnya, tempat tinggalnya? Ya di Masalah langit lah. Wallahu alam bisawab.
Yang nyatanya malaikat itu secara keseluruhan selalu bertakwa kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Ya, baiklah. Mungkin habis sudah yang anak-anak tanyakan. Iya, Pak. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, anak Bapak Irni yang menjadi ketua kelompok. Kelompok kedua, anak Bapak Mahpuri. Berkat mengalah tadi, jadi ketua kelompok kedua. Yeay. Bapak akan membagikan kelompok pertama akan Bapak bagikan kartu nama-nama malaikat. Ya, sudah kan ini? Irni sudah dapat? Sudah, Pak. Ya, kelompok kedua akan Bapak bagikan kepada Mahpuri sebagai kelompok kedua tugas-tugas malaikat. Sudah kan Mahpuri? Sudah Pak. Satu Ya, lagi Pak. Ya. Alhamdulillah. Sudah Pak. Nah, dari 2 kartu itu tadi, silahkan cari pasangannya kepada kelompok masing-masing kepada kelompok lawannya. Kelompok pertama mencari pasangan kepada kelompok kedua. Ya, silahkan sambil mencocokkan mana yang pas, mana yang baik, yang mana yang benar, masalah malaikat dan tugas-tugasnya ini. Ya, silahkan. Sudah, Pak. Saya sudah ketemu, Pak. Ya, alhamdulillah. Setelah hasil daripada kelompok ini tadi, nampaklah kita bahwa malaikat-malaikat ini mempunyai andil di dalam kehidupan kita sekarang ini. Seperti adanya malaikat Jibril, kita dapat membaca Al-Quran. Malaikat Mikail, kita dapat mengambil daripada hujan dan lain-lain sebagainya. Baiklah, Bapak akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok pertama. Ya, silahkan ini. Iya, Pak. Ya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Ini punya saya ketemu sama punya Ibu Ainun, Mbak. Punya Ainun. Alhamdulillah, ya benar, 100. Ya, silahkan kelompok 2 untuk membacakan. Mahpuri, silahkan. Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan. Ya, dapatnya Ya, dari mana? 100 Pak nilainya nih, Pak. Ya, 100. Yeay. Ya, alhamdulillah anak-anak Bapak setelah mempresentasi kalian dari tadi di muka kelas, kalian memahami dan jelasan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya masing-masing. Bapak akan memberikan penghargaan dengan tepukan aplaus. Ya, sebelum ini Bapak akan memberikan evaluasi mengenai materi pembelajaran kita pada kali ini dan kerjakanlah masing-masing. Iya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, setelah ini Bapak akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada kali ini. Pak, nilai ulun berapa, Pak? Nilai ulang tadi berapa? Nilai ulang ulun berapa, Pak? Nilainya rata-rata Bapak melihat ini 98, bahkan ada yang capai 100. Yang 100 Ahmad sama Ismail. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini.
bahwa malaikat-malaikat Allah ini yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan, dan malaikat Israfil bertugas meniup trompet sebagai tanda hari kiamat. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa 5 dan hari 6. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanya mayat di dalam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. Malaikat Atid bertugas mencatat amal jahat. Malaikat Mahik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, dari pembelajaran kali ini, Bapak mengetahui bagaimana, apakah kalian senang atau tidak mengenai pembelajaran malaikat. Ya, silahkan. Senang, Pak. Ya, di mana yang senangnya, Bu? Senang karena tadi saya dibolehkan nyanyi, Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, pembelajaran akan datang adalah bagaimana makna malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak akhiri, kita bersama-sama bacakan doa yang dipimpin oleh anak Bapak Iswah Yudi. Ya, silahkan doa. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, demikianlah pembelajaran kali ini. Dengan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.